Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin wa tazawwadu bit ta'ah wa qamu ala aqdamihim muntadhirina sa'ah khassahum min ibadih wa asma'ahum ladhidha khitabih wa wafaqahum lil muhafazati ala sholati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bidha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Weru, pimpinan cabang Aisyah Weru, jajarannya juga urtum-urtumnya, juga yang ada di amal usaha di yayasan atau perserikatan Muhammadiyah yang ada di Weru ini, yang semuanya pantas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah disambut luar biasa ini, dan sekaligus mengucapkan mohon maaf juga karena tim saya belum ada yang datang, ini saya sendirian. Walau alam nanti Pak Budi dengan Mas Eko, saya tidak tahu. Nah, tim 2 ini bertiga itu memang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ada istilah tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf ya kenalan. Tak kenal maka ta'aruf. Ya, ta'aruf dulu tadi sudah disebutkan. Nama saya posisinya wakil ketua di PDM, membidangi tarjih dan tabligh kalau saya di Sukoharjo itu. Kalau di Jawa Tengah saya di wakil ketua Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah. Saya juga aktif di MUI Sukoharjo, sekretaris Komisi Fatwa. Kalau di Jawa Tengah, anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Provinsi Jawa Tengah. Kalau pekerjaan saya ini, amanah pertama, saya diminta di amal usaha Muhammadiyah menjadi direktur Pondok Pesantren Imam Syuhada Muhammadiyah yang santrinya sekitar 1000 santri, putra putri imbang, kira-kira seperti itu. Saya juga nyambi di UIN RMS, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. Saya ngajar di Fakultas Syariah. Jadi nyambi PNS. Jadi di amal usaha Muhammadiyah nyambi PNS di UIN. Saya juga diminta ngajar di UMS, tapi di Pondok Sobronya. Jadi ada mahasiswa UMS yang dapat beasiswa dari UMS gratis dari masuk sampai lulus. Tapi syaratnya harus mau menjadi kader, yaitu lewat Pondok Sobron Muhammadiyah itu, dan berasrama. Jadi monggo nanti kalau ada putra-putri kita mau belajar di UMS gratis, itu bisa mengikuti program Pondok Sobron. Itu aktivitas kita keseharian seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jadi kita dibentuk beberapa tim atau 12 tim. Saya menjadi tim 2. Itu kajiannya apa? Kajiannya ketarjihan. Itu kajian tim 2 itu ketarjihan. Maka yang mimpin saya, karena saya juga wakil mengurusi majelis tarjih di pimpinan daerah Muhammadiyah Sukoharjo. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya kalau kita berbicara
tarjih. Tarjih di Muhammadiyah itu jantungnya organisasi Muhammadiyah. Jantungnya ada di Majelis Tarjih. Kenapa? Karena organisasi kita ini kan organisasi keagamaan dan intinya keagamaan, organisasi keagamaan. Dan keagamaan itu sumbernya kepada Al-Quran dan Hadis dan semuanya dibutuhkan ijtihad. Lah siapa yang berijtihad? Ya ulama-ulama Muhammadiyah yang ada di Majelis Tarjih dan Tajuddin. Inilah kira-kira seperti itu. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, maka pagi hari ini kita hanya mengenalkan saja apa dan bagaimana sebenarnya Majelis Tarjih dan Tajuddin di Muhammadiyah itu. Majelis Tarjih dan Tajuddin Muhammadiyah. Kalau kita melihat ke manhaj tarjih kita, apakah itu Majelis Tarjih dan Tajuddin? Yaitu lembaga ijtihad jama'i di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi usuliyah dan ilmiah di bidangnya masing-masing. Jadi anggota tarjih itu bapak-bapak ibu-ibu tidak hanya ahli usul fikih, tidak hanya yang ahli tafsir, tidak hanya yang ahli hadis, tapi juga termasuk disiplin ilmu yang lain. Ada pakar ekonominya, ada pakar kesehatannya, ada pakar sosialnya. Mengapa kok berbagai bidang itu masuk? Karena pembahasannya tidak melulu urusan ibadah, tapi juga seringkali berkaitan dengan urusan-urusan kontemporer. Contohnya kalau mengkaji MLM, multi level marketing, ini janjane oleh pora. Nanti kita menghadirkan pakar ekonomi menyampaikan apa toh MLM itu, di mana berdiri, kemudian prosesnya bagaimana, prakteknya bagaimana, baru nanti kita akan mendalami, oh ternyata MLM itu seperti itu, baru difatwakan boleh atau tidak boleh. Ini contohnya. Terkait dengan cloning umpamanya, nah, ini kita nanti pakar biologi nanti kita hadirkan. Nah itulah kurang lebih, maka lembaga ini dari berbagai disiplin ilmu. Dan Majelis Tarjih itu dari tingkat sebenarnya ranting pun bisa, tapi jarang sekali ranting yang sudah punya Majelis Tarjih. Bisa di tingkat cabang, daerah, wilayah atau nasional. Kalau tingkat cabang ya berarti cabang Meru, gitu, kecamatan Meru. Tingkatnya biasanya kecamatan, daerah biasanya tingkatnya kabupaten. Dan kalau wilayah itu, kalau di Jawa Tengah itu setengah tahun sekali biasanya. Itu kalau tidak ada pandemi. Jadi biasanya satu periode itu bisa 8 kali mengadakan muswil. Kalau tingkat nasional itu minimal 5 tahun sekali. Jadi biasanya itu mengadakan 2 kali itu udah elok itu. Mengadakan Munas Tarjih itu 2 kali. Munas Tarjih yang terakhir itu yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Gresik. Tapi karena dalam kondisi pandemi, pertama kali Munas Tarjih diadakan secara daring. Jadi secara daring, dan salah satu hasilnya yang sedang kita sosialisasikan itu adalah mengapa sholat subuh itu atau waktu subuh itu mundur 8 menit. Di sini sudah tersosialisasikan belum? Itu ada kajian-kajian yang menarik lah. Saya di cabang saya Blimbing itu biasanya di ranting-ranting itu sedang menjelaskan mengapa kok sholat subuh itu atau masuknya waktu subuh itu mundur 8 menit. Ini contoh. Dan di Muhammadiyah itu bapak-bapak ibu-ibu itu sebenarnya ada 3 tingkatan ini. Dilihat dari resmi atau tidaknya. Yang pertama bisa saja itu pendapat wacana dari salah satu tokoh Muhammadiyah. Karena tokoh Muhammadiyah itu tidak semuanya alim ulama. Ada dia di tingkat pusat tapi memang bukan ahli agama. Jadi itu hanya sekedar pendapat dari salah satu tokoh. Tapi sebenarnya belum bisa disebut itu adalah fatwanya Muhammadiyah. Belum, karena itu baru pendapat. Yang kedua ini lebih dalam memang, lebih kuat. Yaitu apa? Ijtihad salah satu atau dari sebagian. Jadi kadang-kadang mungkin yang mengatakan Profesor Dr. Samsul Anwar atau mungkin Ustadz Junahar almarhum itu
mengatakan seperti ini. Kalau yang mengatakan baru 1-2 orang meskipun seorang alim ulama, tapi itu juga belum disebut fatwanya Muhammadiyah. Lah, disebut benar-benar fatwa Muhammadiyah itu kalau dihasilkan dari musyawarah yang dilakukan oleh majelis tarjih yang ada di Muhammadiyah, baik tingkat cabang, daerah, wilayah maupun pusat. Jadi kalau saya bahkan pernah mendapatkan himbauan langsung dari pimpinan pusat Majelis Tarjih dan Tajdid, Profesor Dr. Syamsul Anwar. Beliau guru besar di UIN Yogyakarta. Jadi kalau bisa Majelis Tarjih di tingkat masing-masing itu aktif menjawab problematika hukum yang berkembang di daerahnya. Nah ini kalau cabang Meru ya yang berkembang di cabang Meru itu ada problematika masyarakat bahas. Kecuali kalau sudah ada fatwa dari pusat, dari atasnya keluarkan fatwa dari pusat itu. Kalau belum ada fatwa ijtihad yang ada di daerah itu atau di cabang itu, kemudian hasilnya disampaikan ke masyarakat sambil menunggu fatwa dari yang atasnya. Karena kalau nunggu atasnya, bayangkan itu Munas Tarjih itu 5 tahun cuma 2 kali. Kalau membahas 50 persoalan, padahal persoalannya ada ribuan. Nah, kapan terjawab? Nah, maka untuk bisa cepat terjawab, maka di tingkat masing-masing. Kalau di cabang Blimbing itu jalan. Jadi kita punya namanya Mudzakarah Tarjih. Termasuk yang diundang sebenarnya saya. Nanti juga beberapa ustadz di pesantren itu, kemudian ya yang dianggap punya kemampuan di dalam mendalami agama, berkumpul setiap bulan sekali, setiap 3 bulan disampaikan, disosialisasikan kepada ranting masing-masing. Dari ranting, semua ranting diundang, disosialisasikan. Kalau sudah ada fatwanya dari atas, keluar sebutkan. Kalau belum ada, kita beristighfar sendiri sambil menunggu juga nanti fatwa dari atas. Mohon. Nah ini di daerah juga. Yang di daerah ini apa? Nanti usulkan ke atas. Yang daerah mengusulkan ke wilayah. Wilayah mengusulkan ke pusat seperti itu. Dan memang fatwa yang resmi, yang sudah resmi, itu mengikat secara formal. Jadi kalau di tingkat cabang ya sudah mengikat cabangnya. Majelis Tarjih di cabang Meru sudah memfatwakan demikian, hendaknya warga Muhammadiyah di Meru mengikuti fatwa itu. Kalau di wilayah ya tingkat Jawa Tengah. Kalau Munas Tarjih sudah mentafidkan fatwanya seperti ini, hendaknya warga Muhammadiyah mengikuti fatwa itu. Tapi fatwa ini memang sebenarnya secara formal. Artinya kalau ada yang berbeda secara pribadi boleh. Kita jangankan kok dalam mengikuti fatwa tarjih. Di dalam beragama saja la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Mau Islam maupun bukan Islam, monggo. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di kita itu kalau sudah ada fatwa tarjihnya ya ikuti fatwa tarjih. Nek beda untuk dirinya. Jangan diajarkan di sekolah-sekolah. Sing beda itu, ngene wae, rasah kaya Muhammadiyah jangan. Nek beda boleh pribadi, tapi yang diajarkan harus mengikuti fatwa tarjih Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, ini ketua-ketua majelis tarjih ini. Dari pertama Mas Mansur, karena dulu ini di dalam sejarah berdirinya diputuskan pada tahun 1927 pada Kongres Muhammadiyah ke 16 itu diusulkan adanya majelis tarjih tadi. Yang usul siapa? Kiai Haji Mas Mansur. Karena beliau usul ternyata diterima usulnya dan beliau malah diminta untuk menjadi ketuanya. Nah ini ketua pertama itu Kiai Haji Mas Mansur. Usul akhirnya harus siap untuk berada di dalamnya. Yang kedua Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Ahmad Badawi, Kiai Haji Warten Ahmad Azhar Basir. Kalau Ustaz Ahmad Azhar Basir saya sempat ketemu ketika saya di Jogja, itu di pondok mahasiswanya Pak Amin Rais, itu saya di Budi Mulia itu, ustadznya banyak, di area Ustadz Azhar Basir ini. Waktu itu beliau juga ketua umumnya. Pak Asmini Abdurrahman, Pak Amin Abdullah, Pak Samsul Anwar. Ketua terakhir ini yang sampai sekarang ini Profesor Dr. Haji Syamsul Anwar sejak tahun 2000 sampai sekarang, termasuk sangat panjang beliau. Dan luar biasa memang ilmu beliau dan juga ketawaduan beliau
Ini kalau tampilannya beliau seperti ini. Profesor Dr. Haji Samsul Anwar, saya beberapa kali berkonsultasi, termasuk juga datang ke rumah beliau. Itu apa itu di Yogyakarta. Itulah sudah cukup sepuh. Fungsinya mengeluarkan fatwa tentunya ini. Manhaj Tarji Muhammadiyah untuk mempersingkat waktu. Takrif manhaj tarjih. Jadi kalau di dalam majelis tarjih itu kita mengenal ada manhaj tarjih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Islam itu kalau di perenco, kalau dibidangkan ada 3 bidang. 1, mengkaji tentang tauhid, akidah. Yang kedua, mengkaji tentang akhlak atau adab. Yang ketiga, mengkaji tentang al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum amali, hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan manusia. Jadi kalau akidah keyakinan, akhlak terkait dengan urusan hati, ahkam amaliyah terkait dengan tata cara perbuatan. Maka kalau kita belajar fikih itu belajar bab yang ketiga, yaitu terkait dengan al-ahkam al-amaliyah, hukum yang berkaitan tentang apa? Perbuatan-perbuatan. Maka kalau kita belajar fikih itu belajar tata cara. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berhaji yang benar, bagaimana cara bermuamalah, berdagang yang benar, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan al-ahkam al-amaliyah. Tapi al-ahkam al-amaliyah itu bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya juga ada 2 macam. Mengkaji alatnya atau mengkaji materinya. Kalau mengkaji materinya, ya belajar fikihnya itu. Bab toharoh, bab sholat, bab puasa, itu yang dikaji materinya. Tapi yang kedua, yang dikaji apa? Alatnya. Alat yang digunakan para ulama untuk berijtihad sehingga menghasilkan materi yang namanya ilmu fikih. Nah, itu namanya ada ilmu alatnya. Kalau di dunia Islam itu alatnya namanya ilmu usul fikih. Jadi ilmu usul fikih itu alat. Cara-caranya nek itu materi itu ikan. Kalau kita ingin mencari ikan nek tanpa alat yo kangelan. Yang gajah mungkur nyilem gula ikan dengan tangan kosong, sulit. Tapi kalau punya pancing, punya jaring, alatnya untuk mencari, itu kita bisa menghasilkan. Itulah ilmu alat, ilmu usul fikih. Lah di lingkungan Muhammadiyah, ilmu usul fikih itu diringkas menjadi ilmu manhaj tarjih. Jadi manhaj tarjih itu ilmu usul fikihnya persyarikatan Muhammadiyah. Jadi antara ilmu manhaj tarjih dengan ilmu usul fikih itu sangat berkaitan sekali. Maka nanti ahli-ahli bidang manhaj tarjih mereka pasti ahli-ahli di bidang usul fikih. Karena kalau ramudeng usul fikih, mungkin paham manhaj tarjih. Maka ini mengenalkan itulah yang dimaksud dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Menurut istilah ini, tarjihnya itu. Apa itu tarjih itu? Ini aja. Menampakkan kelebihan salah satu dari 2 dalil yang semisal dengan suatu gambaran yang menjadikan lebih utama dalam pertimbangannya dari yang lain. Jadi cara-carane ada beberapa dalil. Kalau dilihat kok nek nonton dalil iki kok ketoke hasilnya A, tapi kayak nonton dalil iki kok hasilnya B, janjane iki sing bener apa B to? Nah, itu perlu ditarjih. Lah praktek mentarjih itu apa? Menguatkan salah satunya dan melemahkan yang lain. Nah, itu praktek tarjih. Contoh, yang kita contohkan. Nah, tanpa contoh kan angel. Contohnya ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita yang sedang beribadah haji, boleh nggak melakukan pernikahan? Kita sedang beribadah haji, ikhram beribadah haji. Kemudian ngadakan lamaran dalam keadaan ikhram kuwi mantenan. Suami istri nikahnya pas ibadah haji. Boleh nama mboten? Kita lihat hadis Muslim coba. Dari Abu Sa'sa bahwa Nabi tazawwaja Maimunah, Nabi Muhammad menikahi Maimunah wa huwa muhrim, dan beliau dalam keadaan muhrim. Muhrim itu bukan yang haram dinikahi, itu namanya mahram. Kakak beradik itu bukan muhrim, mahram. Jadi istilahnya yang benar itu mahram. Itu adikku itu mahramku, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram. Jadi bedanya muhrim dengan mahram. Muhrim, bahwa muhrim, Rasul padahal sedang berihram. Sedang berihram menikahi Maimunah.
Berarti orang yang berihram boleh nikah mboten? Boleh berdasarkan riwayat Muslim ini. Tapi coba lihat riwayat Muslim yang lain. Bahwa Rasulullah tazawwaja menikahi Maimunah itu wa huwa halalun. Rasul waktu itu sudah halal. Halal itu apa? Sudah bertahallul. Nek wong salat itu tahallulnya dengan apa? Wa tahliluha at-taslim. Penghalalannya dengan salam. Maka nek wong salat itu mengapa dimulai dengan takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu takbir untuk mengharamkan dari kata haram. Mengapa disebut takbiratul ihram? Dengan takbir itu semuanya haram kecuali sholat. Mangan, minum, ngobrol, boleh nggak kita? Boleh. Tapi begitu Allahu Akbar, semuanya menjadi haram. Maka takbirnya disebut takbiratul ihram. Untuk mengharamkan semua yang bukan sholat. Jadi selain sholat, semuanya menjadi haram. Nah itu. Kalau di dalam ibadah haji, tahallul. Nah, tahallul itu menghalalkan. Itu huwa halalun. Dan Rasulullah itu sudah dalam keadaan halal. Ternyata riwayat yang kedua, Rasul sudah tahallul. Apalagi ditambah lagi hadis yang ketiga. Dari Utsman bin Affan, Rasul bersabda, la yankihul muhrim wala yungkahu wala yakhtubu. Muhrim, orang yang sedang berihram, tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh ngelamar. Jadi hadis pertama tadi kan katanya Rasul dalam ihram. Hadis kedua, mbak ini ya waktu itu haji, tapi wis tahallul. Ini yang ketiga, Rasul bersabda, orang yang sedang ihram tidak boleh nikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh melamar. Berarti yang kuat boleh apa mboten? Nah itulah proses tarjih. Jadi ada beberapa hadis nek ditonton iki ketake oleh, tapi ternyata hadis yang lain kok bakne ora oleh, sing kuat bakne ora oleh. Itu namanya proses mentarjih. Berarti dari berbagai dalil itu ternyata hukumnya orang yang sedang ihram haji sebelum tahallul tidak boleh menikah. Bisa dipahami? Ini proses mentarjih. Saya contohkan satu lagi. Contoh tarjih. Rasul bersabda, idza ra'aitumul hilal fasumu. Kalau kamu melihat hilal, berpuasalah. Kalau kamu melihat hilal lagi, maka berbukalah. Itu. Fa in ghumma alaikum. Tapi kalau ketutupan mendung, apa sabda Rasul? Fasumu salatina yauman, maka puasalah 30 hari. Atau kalau kamu melihat di bulan Sya'ban, kok ternyata tanggal 29 Sya'ban itu kok ternyata tertutup mendung, fa'akmilu salatina yauman, maka sempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Itu artinya metodenya metode ru'yah. Nek ketutupan mendung ora ketok 30 dino. Bikin 30 hari. Tapi ternyata bapak-bapak ibu-ibu ada hadis yang lain. Fa in ghumma alaikum, kalau tertutup mendung maka perhitungkanlah faqduru lahu. Ada hadis yang lain. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faqduru lahu, maka perhitungkanlah. Nah, itu diperhitungkanlah. Lah perhitungkanlah itu menggunakan ilmu hisab. Dan ternyata mengapa waktu itu tidak digunakan ilmu hisab? Karena para sahabat Rasul belum ada yang punya kemampuan ilmu hisab. Orang Romawi sudah punya ilmu hisab, tapi orang Arab belum punya. Maka cukup 29 atau 30. Begitu umat Islam sudah punya ilmu hisab, maka boleh menggunakan ilmu hisab itu. Itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, lalu apa toh pengertian dari manhaj tarjih itu? Suatu sistem, ini makna tarjih itu apa? Suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan, sumber, pendekatan, dan prosedur teknis yang menjadi pegangan di dalam berijtihad. Jadi 4 hal di dalam majlis tarjih itu. Apa itu? Sistem majlis tarjih itu sistem yang memuat apa? Wawasan, sumber, pendekatan, dan prosedur teknis tertentu yang digunakan untuk pegangan dalam berijtihad.
Jadi memang manhaj tarjih itu alat untuk berijtihad, isinya apa? Wawasan, pendekatan, prosedur teknis, dan sumber. Jadi ada 4 itu. Yang pertama wawasan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Wawasan. Wawasan itu yang dimaksud wawasannya apa? Yang pertama paham keagamaan. Jadi wawasan contohnya begini. Muhammadiyah punya wawasan keagamaan bahwa agama Islam itu adalah agama yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu adalah al-Islam. Maka inna dina indaul Islam itu ya agama yang dibawa sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu itu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu kalau tidak berislam maka semuanya akan masuk neraka. Tapi ingat, Islam itu ada 2 temanya tadi, tauhid dan syariat. Kalau diintisarikan, tauhid itu nanti dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama, tapi syariatnya setiap nabi yang diutus menyempurnakan syariat sebelumnya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, berarti Nabi Muhammad itu syariatnya menyempurnakan syariat sebelumnya. Contoh, di zaman Nabi Adam itu syariatnya berkaitan dengan nikah. Oleh nikah karo kakange, karo mbake, karo adike oleh. Sing ra oleh itu karo yang kembarannya. Lah kalau tidak boleh nikah dengan saudaranya, nikah karo sapa? Nabi Adam. Ora enak loh, karo wedhus. Enggak ada, maka waktu itu karo masih boleh, karo adike boleh. Kenapa? Karena yo enake gur kuwi. Di zaman Nabi Musa itu kalau laki-laki menikah dengan wanita, kakak beradik direnteng boleh. Mbak Siti dan Mbak Nur itu kakak beradik. Laki-laki itu nikahi kakak beradik dalam waktu sama, kakak yang samping kanan, adik yang samping kiri. Boleh enggak? Boleh. Tapi di syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Kecuali Mbak E meninggal, mungkin nikah lagi dengan adik lah, ngoten boleh. Tapi kalau dalam waktu yang sama itu tidak boleh. Itu contoh syariat Nabi Muhammad itu menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Zaman sebelum Nabi Muhammad poligami itu lebih dari 4 boleh. 10 ada orang yang punya 10, punya istri 20, tapi di zaman Rasul dibatasi maksimal 4. Itu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh. Wawasan yang kedua, ini untuk ibu-ibu yang ngajar apalagi, penting. Bahwa Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri ke dalam satu madhab. Madhab yang ada itu yang besar kan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Ambali. Madhab Hanafi itu mengikuti madhab Hanafi mengikuti Imam Abu Hanifah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya belajar di Baghdad itu tahun 93 sampai 2002, hampir 9 tahun. S1, S2 saya di sana. S1-nya di Jamiatus Saddam lil Ulumil Islamiyah, Qismul Fiqhi wa Usulihi. Jurusan fikih dan usul fikih, S1 saya. 98 ada 8 mahasiswa lulus, dilallah itu delalah ya. Nilai saya paling tinggi oleh pemerintah Irak, saya diberi beasiswa melanjutkan di Jamiatul Baghdad Kuliatul Ulumil Islamiyah, di S2 program magister Universitas Baghdad. Fakultas Agama Islam, saya mengambil Qismus Syariah, jurusan syariah. Itu tahun 93 sampai 2002. Dan dari 4 madhab, Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, meninggalnya di Baghdad. Saya itu sering sholat di Al-Jami Al-A'zam Imam Abu Hanifah, Masjid Agung Imam Abu Hanifah. Di masjid itu Imam Abu Hanifah di kubur. Nah, itu seperti itu. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i juga pernah ke Baghdad, kemudian ke Mesir dan wafatnya di Mesir. Lahirnya di Ghazah, Palestina, sempat di Mekah, berguru kepada Imam Malik di Madinah, pergi ke Baghdad dan kemudian ke Mesir dan wafatnya di Mesir. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, ini di Madinah, wafatnya di Madinah juga, dan beliau diriwayatkan nggak pernah keluar kota kecuali kalau umroh dan haji. Ini Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal salah satu muridnya Imam Syafi'i, dan beliau juga wafatnya di Baghdad.
Jadi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal itu wafatnya di Baghdad, tempat saya belajar S1 S2 itu juga di kota namanya Baghdad itu. Tapi Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri kepada imam-imam mazhab itu. Loh, anti mazhab dong? Tidak. Kita tidak mengikatkan diri. Kalau salah memahami, Muhammadiyah itu anti mazhab. Kita bukan anti mazhab, tapi kita tidak mengikatkan diri kepada satu mazhab. Ketika saya di Baghdad, sebagian teman saya itu orang NU. Salahuddin, Muhammadiyah itu kok anti mazhab ini nopo? Nah, siapa bilang? Lah jare ragil bukan anti mazhab, tapi tidak mengikatkan diri kepada salah satunya. Tapi semua ulama-ulama mazhab itu adalah ulama-ulama kita. Maka kalau ulama Muhammadiyah itu kalau dibuka kitab fikihnya, kitab mazhab Hanafi punya, saya punya di rumah itu kitab apa itu Al-Bada'i As-Sana'i, ini mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i punya saya kitab Al-Majmu' itu 23 jilid. Itu mazhab fikih Syafi'i. Kitab Ahmad bin Hambal saya punya Al-Mughni. Itu ada 8 jilid tebel-tebel, itu kitab mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan mazhab Zahiri pun saya punya. Daud Zahiri, yaitu kitabnya Al-Muhalla yang disusun oleh Daud Al-Zahiri. Kita tidak mengikatkan diri, tapi semua itu adalah ulama kita. Kalau ulama kita sepakat, selesai. Tapi kalau ulama kita berbeda, kan gitu toh. Mari kita melihat mana dalil yang paling kuat, mana alasan yang paling kuat, itu nanti yang akan kita ikuti. Itulah cara kita berfikih. Jadi tidak mengingatkan dari dalam satu mazhab, tapi bukan berarti anti mazhab. Karena semua ulama-ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, itu adalah ulama-ulama kita yang harus kita pelajari fatwa-fatwanya, tapi mereka bukan nabi. Kalau bukan nabi berarti tidak maksum. Kalau tidak maksum, ya iso bener, ya iso salah. Kalau dari nabi selesai. Apapun ucapan nabi, apapun perbuatan nabi pasti benar karena itu wahyu. Tapi kalau bukan nabi, tidak maksum, kita tidak kultus individu. Nek wes Imam Syafi'i mesti bener, belum tentu. Nek wes Imam Abu Hanifah pasti bener, belum tentu. Nek wes mesti Rasul, pasti itu benarnya. Itulah faham wawasan Muhammadiyah itu seperti itu. Sehingga orang Muhammadiyah tidak kultus terhadap mazhab-mazhab tertentu. Saya bahkan mengatakan, nek Muhammadiyah ini loh, kita di kampus punya banyak dosen tuh, banyak. Apa kita ambil satu dosen, satu guru, sing liyane diguak, pokoknya guruku guru sisi, kan tidak. Gurunya tetap oke. Tapi ketika mereka berbeda, lihat di antara pendapat yang berbeda itu mana dalilnya yang paling kuat, mana argumentasi yang paling kuat, itulah yang kita ikuti. Itulah Muhammadiyah. Kemudian wawasan yang lain apa? Toleransi. Muhammadiyah itu sangat toleran, terbuka. Maka saking tolerannya itu Muhammadiyah itu kadang-kadang apa? Merevisi fatwanya. Kenapa? Saking terbukanya. Karena kita itu yang kita inginkan itu yang benar. Yang paling kuat yang mana? Kalau hari ini kita menganggap yang paling kuat ini, ya fatwa kita ini. Kok ternyata di kemudian hari ada dalil yang lebih kuat, ada fatwa yang lebih kuat, itu kita ikuti fatwa yang lebih kuat. Ada nggak contohnya? Ada. Dulu fatwanya Muhammadiyah pernah mengharamkan gambar tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan nggak boleh ditempel. Takutnya apa? Kultus individu. Tapi setelah para warga Muhammadiyah, para ulamanya sudah tersebar di mana-mana, sudah tidak ada kekhawatiran kultus individu, tapi nempel ke foto Kiai Ahmad Dahlan itu untuk apa? Untuk melanjutkan perjuangan beliau, bukan mengkultuskan, maka boleh. Itu fatwanya berubah. Asalnya nggak boleh menjadi boleh. Tapi tetap tidak boleh kultus individu. Maka organisasi kita kan bukan Dahlaniyah, tapi Muhammadiyah. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap bukan nabi yang tidak maksum. Kalau fatwanya bagus, benar, kita ikuti. Kalau tidak benar, ya kita ikuti yang benar, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insya Allah, kalaupun berbeda, itu hanya perbedaan masalah ijtihadiyah. Yang terakhir aja, ini untuk wawasan, masih ada sumber, masih ada pendekatan, itu nanti di waktu yang lain saja. Ini kita habiskan di yang pertama saja. Wawasan kita juga wawasan tajuddin. Jadi Muhammadiyah itu wawasan beragamanya itu wawasannya itu wawasan tajuddin. Ideologi kita itu bapak-bapak, ibu-ibu,
ideologi tajdid. Lah apa toh ideologi tajdid itu? Kita punya banyak ideologi bapak-bapak ibu-ibu. Ada ideologi liberalisme. Kaum liberalisme itu hukumnya itu hanya satu. Kalau kita mengenalkan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi kalau orang-orang liberal itu hukumnya guru siji, mubah. Pokoknya ngono kena, ngene ya kena sak karepmu. Manusia itu bebas, sebebas-bebasnya. Itu orang liberal. Jadi ada ideologi liberal, pokoknya kabeh oleh. Jilbaban oleh, ora ya oleh. Salat oleh, ora salat ya oleh, silakan. Bebas manusia itu. Itu liberalisme. Nauzubillahi min dzalik. Tapi Muhammadiyah bukan liberalisme, juga bukan sekularisme. Ada ideologi sekularisme. Ideologi sekularisme itu apa? Membedakan urusan akhirat dan urusan dunia. Nek sholat urusan akhirat itu masuk agama. Nek politik ekonomi ini urusannya dunia, maka nggak perlu ikut agama. Naudzubillahi min dzalik. Nek Islam itu anti sekularisme. Pokoknya ibadah muamalah semuanya harus ikut aturan agama. Sholat harus ikut aturan agama. Tapi berdagang pun harus juga ikut aturan agama. Berpolitik pun harus ikuti rambu-rambu agama kita. Itu namanya kita tidak sekuler. Tapi ada orang sekuler. Nek masalah sholat nganggu agama. Ini nek masalah politik ekonomi rasa nganggu agama. Itu namanya sekuler. Dan kita tidak anti sekulerisme. Ideologi kita itu ideologi tajdid. Bapak-bapak, ibu-ibu, ideologi tajdid itu pripun? Ideologi tajdid itu yang membedakan antara urusan ibadah mahdhah dengan urusan muamalat atau al-umur ad-dunyawiyah. Urusan ibadah mahdhah atau urusan ibadah murni itu prinsipnya apa? Al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta yadullat dalilu alal amri. Asalnya hukumnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Untuk ibadah itu nek ra nek perintahe ojo sekali-kali dilakukan. Mengapa kita sholat? Aqimus sholat. Mengapa kita puasa? Kutiba alaikumus syiyam. Mengapa kita haji? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Mengapa kita zakat? Wa atuz zakat. Ada perintahnya. Yang kedua, kalau sudah ada perintahnya, masalah ibadah mahdhah itu al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asal dari ibadah itu ikut contoh, ikut tuntunan Nabi. Itu prinsip ibadah. Kalau Rasul sholat subuhnya itu 2 rakaat, maka ya harus ikut 2 rakaat. Mentang-mentang mambeki jagoku neng champion juara, wes iki baru semangat sholat subuh petang rakaat. Memang nggak malah sah, nggak sah malahan. Rumah sana tambah oke pahalanya. Tidak, orang kekean. Ibadah itu ikut contoh Nabi. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, masalah ibadah mahdhah. Mengapa disebut mahdhah? Karena murni hubungannya vertikal kepada Allah seperti sholat itu. Mengapa? Apa itu? Karena begini bapak, ibadah mahdhah itu seperti kalau kita itu menjahit ke penjahit. Bu, baju saya itu neplek banget, penak banget bu. Tolong dibuatkan baju persis seperti saya. Nek tukang jahitnya neko-neko, wis tak tambahane 5 cm. Loh, kok kombor men to, Bu? Kan gitu ta. Wis tak kurangane weh 5 cm diinovasi. Oh, nyancut men to, Bu, itu bajuku malian. Ra penak, ditambah ora penak, dikurangi ra penak. Itulah ibadah. Ibadah yang paling pas itu sesuai dengan aturan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ora oke-okean. Tapi paling tepat dengan contoh Rasul. Itulah prinsipnya Muhammadiyah. Ora oke-okean. Oke-okean sholat subuh ping petang rakaat malah enggak sah itu. Itulah prinsipnya tajdid itu kalau masalah ibadah mahdhah, maka kalau tidak ada perintah jangan dilakukan. Nek wis ana perintah kerjakan seperti contohnya. Tapi kalau urusannya itu muamalah, urusannya itu ibadah yang tidak murni. Mengapa tidak murni? Karena ada petingan akhirat vertikal, tapi juga ada petingan dunia. Maka disebut ibadahnya tidak murni. Kalau tidak murni, kaidahnya sebaliknya. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Semua itu asalnya boleh. Hatta yadullat dalilu ala tahrim. Sampai ada yang mengharamkannya. Kabeh itu oleh kecuali kalau ada pengharaman. Bapak ibu suka kangkung? Suka.
Dalilnya pundi? Orang-orang yang beriman, makanlah kangkung. Enggak begitu. Kalau urusan masalah duniawi, maka asalnya boleh kecuali yang dilarang. Maka pertanyaannya bukan mana perintahnya. Kalau masalah mangan, dagang, itu bukan mana perintahnya. Tapi ditanya, ada larangannya enggak? Ada ayat pengharamannya enggak? Ada hadis yang mengharamkan tidak? Pertanyaan itu. Kalau tidak ada, berarti asalnya boleh. Jadi kalau umpamanya, apa yang diharamkan? Babi, bangkai, kan gitu toh? Darah. Itu ketika ayatnya mengharamkan, oh berarti itu diharamkan. Kalau tidak ada pengharaman, berarti boleh dikonsumsi. Itu cara kita memahami at-tajdid. Sekarang bapak-bapak saya tanyain. Kalau kita sudah memiliki ideologi tajdid, saya tanyai sekarang. Islam itu agama yang dinamis atau agama yang statis? Ayo saya tanya. Ini sudah mengkaji ideologi tajdid itu. Sekarang saya tanya, Islam itu agama yang statis atau agama yang dinamis? Bu, pripun Bu? Kalau sudah tahu ideologi tajdid, maka jawaban kita, Islam itu memiliki nilai-nilai statis, juga mulai memiliki nilai-nilai dinamis. Untuk akidah, statis sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Perintah Allah kepada semua nabi satu, ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Masalah ibadah salat itu ibadah statis. Salatnya subuh Rasul 2 rakaat sampai hari kiamat jangan neko-neko. Ojo ditambahi, ojo dikurangi. Itu statis. Dalam masalah ibadah, akidah, Islam itu agama yang statis, nggak boleh dirubah-rubah. Tapi masalah muamalat, perkara duniawi, dinamis. Maka kalau Islam berkemajuan, maksudnya dari sisi apa? Dari sisi duniawi, dari sisi muamalah. Pun paham ya Bu? Jadi kalau kita mengatakan Islam yang dipegang oleh Muhammadiyah adalah Islam yang berkemajuan, itu bukan masalah akidah, bukan masalah ibadah, tapi masalah umur duniawiyah, masalah dagang, masalah politik, masalah ekonomi. Lah itu dinamis, berkemajuan. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itulah kira-kira yang bisa paham. Saya tambah lagi. Kira-kira Islam itu radikal atau moderat? Nah, saya tanya Bapak-bapak, Ibu. Islam yang benar niku Islam moderat atau Islam radikal? Bener pun di. Kalau kita sudah memahami ideologi tajdid, maka Islam itu mulai memiliki nilai-nilai radikal, memiliki nilai-nilai moderat. Masalah akidah radikal. Maka Nabi Muhammad harus terusir dari Mekah. Mengapa? Radikal sekali dakwahnya. Dulu di Masjidil Haram itu ada 3.600 berhala yang disembah. Padahal dakwahnya Nabi Muhammad itu haram. Kita tidak menyembah. Itu bukan Tuhan kita. Kita masuk neraka kalau menyembah itu. Tuhan kita satu. Radikal enggak itu? Bahkan ada kul ya ayyuhal kafirun. Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Agamaku, agamamu, agamamu. Bahkan ketika orang kafir itu datang kepada Nabi Muhammad. Muhammad ngene we. Engko kamu ibadah seperti ibadahku. Tak aku ya ibadah seperti ibadahmu. Kan begitu lah. Ora lakum dinukum waliyad. Ini radikal sekali. Maka harus terusir dari Mekah menuju Madinah. Karena dakwanya radikal. Sing bener ngene iki nek ngono ki salah. Itu dalam akidah radikal. Tapi urusan muamalah, dagang itu ada prinsip-prinsipnya. Sementara cara-caranya itu monggo bebas, tapi prinsipnya tidak boleh mendolimi, tidak boleh menipu, kan begitu toh? Harus mensejahterakan semuanya, kan gitu. Nah, tidak boleh mencuri, korupsi. Itu prinsip-prinsip dalam politik umpamanya. Itulah kalau kita sudah paham ideologi tajdid, maka Islam itu punya nilai-nilai moderasi. Tapi Islam juga punya nilai-nilai radikal. Radikal dalam akidah, moderat di dalam bermuamalah. Itulah ideologi Muhammadiyah. Ini wawasan yang harus dimiliki oleh orang-orang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah, apalagi di tingkat para ulama Muhammadiyah, ideologinya ideologi tajdid.
Untuk yang sumber pendekatan dan lain-lain, insya Allah kita kaji pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.